Dulu, di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Penampilannya sederhana, kaos lusuh, sepatu sobek di ujung, dan motor tuanya selalu mogok tiap pagi. Tak ada yang menyangka bahwa di balik semua itu, Arga adalah putra tunggal dari seorang pengusaha tambang terbesar di Indonesia. Ia tinggal bersama kakeknya, menyamar sebagai orang biasa, jauh dari kemewahan dan segala fasilitas kekayaan keluarganya. Arga sengaja melakukannya. Ia ingin tahu seperti apa dunia tanpa kekuasaan dan harta. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar mencintainya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Di kampus tempat Arga kuliah, ada seorang gadis cantik bernama Melia. Ia anak pejabat daerah yang terpandang. Hidupnya mewah, penuh gengsi, dan ia punya standar tinggi dalam memilih teman apalagi pasangan. Tapi entah mengapa, Melia tertarik pada kesederhanaan Arga. Mungkin karena Arga selalu bisa membuatnya tertawa, atau mungkin karena tatapan mata Arga yang tulus, yang berbeda dari laki-laki lain. Mereka pun mulai dekat, jalan bareng, makan bareng, meskipun hanya di warung pecel lele pinggir jalan. Arga selalu memboncengnya dengan motor tuanya. Melia awalnya malu, tapi demi senyuman Arga, ia bisa bertahan. Cinta pun tumbuh. Namun, cinta itu tidak selalu berjalan mudah. Semakin lama, Melia mulai merasa risih. Teman-temannya mulai mengejeknya. Mereka bilang, "Mel, kamu cantik, kaya, anak pejabat. Masa pacaran sama cowok kere gitu?" Awalnya, Melia menyangkal, tapi lama-lama tekanan lingkungan membuat hatinya goyah. Melia menatap Arga di parkiran kampus. Lalu, pada suatu sore, di bawah langit mendung, Melia memutuskan Arga. "Maaf gak, aku gak bisa terus kayak gini. Kamu terlalu sederhana buat aku. Aku butuh masa depan yang pasti." Arga terdiam. Senyumnya perlahan menghilang, tapi ia tak memaksa. "Kalau itu yang kamu pilih, aku gak akan tahan kamu. Tapi terima kasih karena pernah membuat aku merasa berarti." Melia pergi. Sementara Arga berdiri sendiri, matanya memandangi langit yang mulai menangis. Tapi bukan hanya langit yang menangis hari itu, hatinya juga. Arga menatap cincin sederhana yang dulu ingin ia berikan. Beberapa bulan berlalu, Melia mulai dekat dengan laki-laki lain. Seorang influencer, tampan dan kaya. Tapi ia segera tahu bahwa di balik ketampanan itu ada kebohongan dan permainan. Ia sering dibohongi, bahkan pernah ditinggal di tengah kota saat kencan. Sementara itu, Arga telah kembali ke Jakarta. Ia tak lagi menyamar. Ia kembali menjadi dirinya, putra tunggal dari Sultan Mahendra, pengusaha tambang yang hartanya tak habis 7 turunan. Namun, Arga tak berubah. Ia tetap rendah hati, tetap suka makan di warung, tetap punya senyuman yang sama. Media memberitakan peluncuran perusahaan teknologi baru milik Arga Mahendra. Melia melihat berita itu di televisi dan hampir tak percaya. Sosok pria yang dulu ia hina karena miskin, ternyata pewaris kekayaan yang luar biasa. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Ia mencoba menghubungi Arga, tapi semua pesan tak dibalas. Sampai suatu hari, saat ada acara amal di kampus, Arga hadir sebagai tamu kehormatan. Ia datang dengan setelan jas sederhana, namun berkelas. Semua mata tertuju padanya, termasuk Melia. Melia menghampiri Arga dengan ragu. Arga menoleh. Matanya tenang. Aku kaget lihat kamu sekarang. Kamu hebat sekali." Arga tersenyum kecil. "Aku masih Arga yang dulu. Cuma sekarang gak menyembunyikan siapa aku." Melia menunduk. "Aku minta maaf gak, aku salah. Aku terlalu melihat harta, bukan hati." Arga menatap jauh ke langit. "Mel, waktu itu aku benar-benar mencintaimu, tapi kau memilih pergi karena aku tidak sesuai ekspektasimu. Dan itu mengajarkan aku bahwa cinta sejati tak bisa dibeli dan tak bisa dipaksakan." Melia menitikkan air mata. Ia ingin kembali, tapi Arga hanya mengangguk pelan dan berjalan pergi, meninggalkannya dengan sejuta penyesalan. Arga naik ke mobil hitamnya, menatap cermin belakang. Dalam hati, Arga tahu, cinta yang tulus tak datang dari mereka yang mencintaimu saat kamu berada di atas, tapi dari mereka yang bertahan ketika kamu tak punya apa-apa. Teman-teman, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena mungkin dia sedang mengujimu. Dan jika kau kehilangan dia karena kesombonganmu, jangan salahkan siapa-siapa saat penyesalan datang terlambat.